Oke, tangan kiri Pak. Protestan ya. Ikut ya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang digunakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih saudara. Terima kasih yang mengucapkan. Assalamualaikum, selamat sore. Baik, Ali. Apakah Ali tahu yang sudah dibicarakan ini dalam masalah dan dalam apa? Terkait dengan surat permintaan penunjukan berdasarkan penguasaannya kami lakukan Ali suara boleh disebutkan boleh? surat perintah penyidikan kepala kejaksaan negeri penguasaannya kami melakukan audit perhitungan kerugian negara terkait juga tindak korupsi yang terjadi di kampung Lebak, Kabupaten Utara tahun 2022, 2023 dan 2024. Jadi sesuai dengan permoholannya. Oke Ali, kita lalu saja kita dengarkan dari hasil audit ahli untuk pengelolaan dana desa tahun 2022 sampai 2024. Dengan ahli dengan pendapat dan hasil dari pemeriksaan ahli. Di sini berdasarkan laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara, terdapat pengelolaan keuangan kampung yang tidak sesuai ketentuan yang berpotensi merugikan keuangan kampung sebesar 987.449 rupiah. Dengan demikian terdapat indikasi kerugian kampung keuangan tanggal 2022 itu sebesar 329.690.000 rupiah. Untuk tahun 2023 sebesar 359.867.876 rupiah. Dan pada tahun 2024 terdapat indikasi kerugian sebesar 239.573 juta yang diantaranya terdapat belanja fiktif, belanja anggaran yang telah dicairkan namun tidak terrealisasi dan belanja tidak sesuai rencana, yaitu pembelian BRKB. Dua ribu 2024 sebesar 235 juta. 235.129.573 rupiah. Ali coba jelaskan untuk tahun 2002, 2003 itu kegiatan apa saja, terdapat belanja fiktif sesuai dengan beberapa kali tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan, baru yang tidak diidentifikasi kemudian tidak sesuai rencana. Boleh saudara jelaskan itu untuk kegiatan pertama. Untuk tahun 2022 terdapat temuan belanja fiktif, antaranya belanja jasa melalui tugas itu sebesar 5.400.000, belanja pipa dan perlengkapan lainnya sebesar 5.977.000, dan untuk belanja realisasi itu terdapat belanja bahan perlengkapan yang pembangunan rehabilitasi peningkatan pelarasan jalan itu sebesar 145.055.000 rupiah.
pengadaan komputer all in one 7 juta rupiah, pembuatan total wilayah dan sosial desa 3.600.000 rupiah, dan jasa modern petugas keamanan itu 3.600.000 rupiah, dan belanja bahan perlengkapan dan bilik peternakan sebesar 100 juta rupiah. Belanja tidak sesuai RAB sebesar 59 juta 58.000 rupiah, terdiri dari belanja bahan bakar minyak untuk pemeliharaan jalan desa 2.400.000, belanja bahan perlengkapan untuk kesehatan masyarakat 35.390, belanja perlengkapan lainnya dan pulsa internet 6.200.000, juga hand sanitizer, belanja hand sanitizer sebesar 13.193.000 rupiah, belanja sekitar 1.800.000. Untuk tahun 2023, Sebentar, itu yang saudara sebutkan 2022 ya? ya, Dari bulan berapa sampai bulan berapa? 2022. tahun 2022 dia sejak ditarik dari rekening kas kampung tanggal 11 April 2022 sampai dengan penarikan terakhir 28 Desember tahun 2022. Oke. Tadi saudara sebutkan itu fiktif, pembelajaran fiktif ya. Ada bukti yang mereka buat, tapi barangnya tidak ada. Ada tidak bukti, misalnya mana? Untuk pengembangan temuan belanja, untuk belanja fiktif kami kategorikan bahwa dia ada pencairan, ada aplikasi pembelian SPG, namun barang atau itu tidak dibeli, Tidak ada itu. Tidak dikonfirmasi juga ke toko mana berdasarkan kwitansi yang fiktif itu apakah perbelanjaan, tidak dikonfirmasi. Ditanyakan kepada toko mana gitu. hanya sebagian kecil, tapi waktu dilakukan pemeriksaan fisik tidak ada barang yang ada ditemukan di saat pemeriksaan ujian lapangan. Oke, 2022. Berarti saudara pemeriksaannya bulan berapa atau tahun berapa untuk 2020? Tahun berapa ya Pak? Di kami melakukan pemeriksaan di 24 November dari 12 Desember tahun 2020. Untuk 3 tahun anggaran itu ya? 2022, 2023, 2024. Tadi 2025 ya? 2020. Metode pemeriksaannya apa waktu itu? Auditnya apa? Investigatif atau apa? Kami melakukan audit perhitungan kerugian negara. Oh, berarti tujuan tertentu ya? Tujuan tertentu Atas permintaan penyidik ya? atas permintaan ini. Oke. Yang saudara simpulkan bahwa itu fiktif karena barangnya tidak ada di desa, begitu maksud? Ya, dia dengan kesimpulan fiktif itu di saat anggaran dicairkan, ya, ada SPT, namun barangnya kami tidak menemukan
di saat kami melakukan pemeriksaan fisik dan konfirmasi. Oke, sampai yang mendampingi saudara waktu itu melakukan pemeriksaan fisik lapangan itu, yang mendampingi ada dari perangkat desa tidak atau para terdakwa ini ada yang Saat itu kami melakukan pemeriksaan fisik bersama-sama dengan ada aparat kamu, juga terakhir perlindungan kerugian negara bersama-sama dengan tim penyidik dari desa. Oke, untuk ini fisik saja di lapangan. Siapa yang menemani? Apakah kamu saja? Para terdakwa tidak? Tidak ada. Para terdakwa, kalau tidak salah, Pak Albert ini Ada. Saudara konfirmasi tidak terlihat bersangkutan tentang yang fiktif itu? Ada. Apa yang disampaikan di waktu itu? sampaikan bahwa contohnya waktu melakukan konfirmasi terhadap jalan, kalau itu kan tidak fiktif. Memang jalannya itu tidak dibangun, juga pengadaan bibit yang bersangkutan memang bahwa pengadaan itu tidak bersama. Termasuk jalan itu ya? Iya, hanya kami menyimpulkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan dan konfirmasi dengan itu betul-betul barangnya itu menganggap tidak ada. Oke, 2022 ada fisik tidak? 2024. Yang tadi sudah baca ada yang fisik tidak? Pekerjaan fisik di lapangan ini. Sebelum kita melakukan 2023 biar tuntas terus 2022 Di tahun 2022 itu pekerjaan pembangunan jalan itu tidak ada. itu tidak ada. Itu di jalan di lingkungan berapa? RAB-nya ada ya? Ada ya. Ada ya jalannya. Panjang berapa meter? Kalau raknya ini ada Ada. rencana biaya ada. Untuk jalan itu. Itu jalan diurai bahan-bahannya. Panjang jalan tidak diuraikan di rapnya itu. RAB itu. Ada tidak di situ? Tapi saudara turun ke lapangan memang tidak ada di jalan. Ya. Di bidana sudah dicair, kasih cair. Lalu apalagi yang satu bantuan bibit apa ya? Masih 2022 itu ya? Oke, bibit apa itu? Bibit pertanian ya? Iya. Biaya bahan perlengkapan dan bibit peternakan. Oh, iya. Itu tidak sesuai RAB ya? Iya, tapi digolongkan ini Bab tidak direalisasikan di rumah tidak direalisasikan. Karena ini tidak ada SPJ-nya. Karena dia tidak ada SPJ, maka kami mengambil dalam pengelompokan temuan anggaran sudah direalisasikan, artinya sudah dicairkan, namun tidak direalisasikan untuk pengadaan bahan. Oke, totalnya berapa 2022? Yang fiktif dengan pekerjaan fisik yang tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan, totalnya berapa? Fiktifnya 11.377.000 Ya, yang tidak direalisasikan sebesar 269.255.000 rupiah. oh gitu ya. Fiktif ada 11 juta sekian ya.
Lalu yang tidak direalisasikan 259 juta sekian. Iya. Oke. Lalu yang lain ada Belanja tidak? tidak sesuai RAB sebesar 59 juta Oke. 58 juta. Totalnya Totalnya 329 juta 690 ribu. 2000 untuk tahun 2022 ya. Oke, lanjutkan yang 2020. Untuk tahun 2023 itu sebesar 300 juta 900. Jadi baca saja apa yang menjadi temuan saudara. Tahun 2023 Pak Ketua ada belanja tulis kantor Posyandu untuk Posyandu sebesar 696 ribu dan honorer petugas kebersihan 3.600 fiktif, belanja tulis kantor dan pos terkait pemutaran data wilayah dan kepala desa 1.350.000. Ada belanja pipa paralon 4 inci sebesar 5.300 fiktif. Jumlah belanja fiktif 10.876.000 rupiah. Untuk anggaran yang direalisasikan pada alat tulis kantor 1.300, belanja modal peralatan komputer 7 juta rupiah, belanja barang konsumsi makan minum itu susu formula untuk ibu hamil, menyusui untuk anak untuk 4 sampai dengan 59 bulan itu 46 juta 872 ribu rupiah, belanja konsumsi petugas 6.720.000 rupiah, belanja modal itu jalan bahan untuk pembuatan pembangunan jalan sebesar 33.258.000 rupiah. Belanja untuk pengadaan lomba kuesioner itu ada 4.662.000 rupiah, belanja pakaian dinas atribut, belanja petugas pendataan 3.600.000, realisasikan belanja jasa layanan internet 2.200.000 rupiah, dan belanja bahan perlengkapan kebijakan para masyarakat 29.190.000 rupiah. Itu untuk pengadaan NCK zaman. Lalu belanja bibit tanaman hewan ikan yaitu bantuan bibit sapi, kambing, ayam, pedaging, ikan air tawar, tanaman hortikultura sebesar 123 juta rupiah. Total 288 juta 42.000 rupiah. Untuk belanja yang tidak sesuai rencana dalam biaya dengan total jumlah 17.274.229, belanja bahan bakar minyak yaitu pelumas, belanja perlengkapan lainnya, belanja mata pisau, panas sebesar 324.000 rupiah, dan jasa moratorium petugas kebersihan 3.450.000 rupiah, belanja modal jalan atau bahan material pembangunan jalan pasir semen pokamal sebesar 24.737.600
Rp626, belanja pembelian irigasi saluran itu lem pipa Rp1.375, belanja bahan bibit tanaman hewan yaitu bibit babi sebesar Rp11.800 dengan total Rp60.949.876 di tahun 2023. Itu tahun 2024. Belanja fiktif dengan total Rp322.286.503 terdiri dari belanja bahan perlengkapan diserahkan masyarakat yaitu pupuk polska 12 orang itu Rp18 juta, belanja peralatan khusus kultivator 4 unit itu 100.526.000 rupiah, belanja operasional BPD, rapat ketika makan minum, seragam dan lain-lain, listrik dan lain-lain, 1.220.573 rupiah, belanja terduga belanja personal BPD MTK 1.220.273 rupiah, kemudian personal MTK, kemudian personal desa itu Rp1.530.000, belanja perlengkapan alat rumah tangga bahan kebersihan perlengkapan meja Rp1.440.000, belanja sekolah dengan total Rp102.343.000, belanja tulis kantor, belanja bahan obat-obatan Rp2.650.000, belanja bahan konsumsi makan minum itu Rp31.275.200, jasa honor untuk cantik pelayanan desa Rp2.900.000, belanja bahan untuk kesehatan masyarakat susu formula XGL Silgo untuk Rp32.752.800, belanja bahan bakar untuk datang ulang penggunaan bakaran, belanja bensin oli Rp1.161.000, belanja gedung bangunan upah kerja selisih Rp235.000, belanja modal gedung bangunan material semen pasir itu Rp5.305.000, belanja modal gedung bangunan untuk bangunan air bersih, pipa dan lain-lain Rp13.245.000, belanja bahan material Rp895.000, belanja bendera baliho Rp2.250.000, dan masyarakat bantuan gereja untuk semen untuk masjid itu ada selisih Rp19.000, belanja barang bisa untuk masyarakat bantuan untuk ke gereja itu selisih Rp1.100.000, bantuan konsumsi makan minum, konsumsi pemain Rp1.400.000, belanja material, belanja bola kaki, biaya pendaftaran Rp2.700.000,
belanja pakaian dinas, atribut, seragam sekolah itu lebih kemudiannya. Belanja jasa sewa sarana mobilitas 2.300.000, sewa kendaraan dengan total 102.253.000. Itu 2024 ya, 2024. Oke. Ada LPD-nya tidak, saudara melakukan pemeriksaan LPD yang dibuat oleh para terdakwa dan benar bisa. SPG-nya itu LPD laporan pertanggung jawaban ada tidak? Dorang ada buat tidak? tidak. Tidak ada. Tidak ada dokumen itu. Tidak. Oke. Lalu ada tidak saudara ini, maksudnya mereka menyampaikan ini membayar hutang? Ada sempat disampaikan. Nah, siapa yang meminjam uang kepada siapa? Terdakwa yang mana? Sempat disampaikan meminjam uang, memang meminjam uang dari bendahara. Ya. Terus setelah dilakukan konfirmasi dan konfirmasi antara yang ketiga kalau pihak kita dan bendahara, kita tidak menyampaikan detail terkait pinjaman itu. Tapi itu hanya berupa buku itu dalam buku pinjaman. Siapa yang pinjam? Waktu itu dikonfirmasi ke Pak Ahmad Salamata, dikonfirmasi dan waktu itu tidak diakui secara detail terkait pinjaman itu dengan kami. Maksudnya dia yang pinjam ini, aman tuh yang pinjam, Iya, pinjam uang desa. uang desa ada pinjaman kepada beberapa pihak yang di luar dari orang pinjam di luar, Itu para pribadi. baru pakai bunga lagi pinjam di luar itu, Iya, dari tenir gitu. iya. Lalu Albert Lahadi gimana? Ada tidak? Ini terdakwa Albert. Mana Albert? Ya itu. Ada tidak dia pinjam uang desa? Kalau kita dalam pemeriksaan di tim, saya mau pemeriksaan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau M. Janis ada tidak? Hasil itu pemeriksaan saudara ada temuan titik bahwa ada M. Janis juga. Ada Janis. Nah, Setelah diundang yang bersangkutan, Bapak Janis tidak hadir karena alasan sakit. dia apa soal itu M. Janis? Perangkat desa juga. Bukan, dia orang juga di luar masyarakat biasa. Oh yang kasih pinjam doi gitu kan? Seperti ini. Juga tidak. Memang tidak ada dia. Kalau Nur Hayati Tempo Misal ada tidak? Ada teman saudara tidak menyangkut itu? Maksudnya mereka orang perorangan yang duitnya dipinjam oleh para terdakwa ini. Ada tidak yang nama Nur Hayati Tempo Misal? Ada sih disebutkan sekali tidak teruskan tulisan detail terkait hal ini. Oh, gitu. Karena Kita ingin tahu saja. Silakan Profesor itu melanjutkan. Sudah tuntas sampai hasil pemeriksaan 2024. Lalu pertanyaan selanjutnya silakan Profesor. Maksudnya saudara bisa jelaskan untuk tahun 2022 berapa kali tahapan pencairan sama juga dan siapa yang mencairkan dana ini? Kami sudah ada dokumen. Jadi tolong diberikan penjelasan bahwa tahapan ada berapa tahapan setiap tahun. Kemudian siapa yang mengajukan pencairan pada tahapan tersebut? rekapitulasi penarikan dana yang dalam laporan itu untuk penarikan dana dari tanggal 22 April tahun 2022 sampai 3 Agustus 2022 dengan total 513.134.300
rupiah itu ditarik dikelola oleh saudara AS Usama. Selanjutnya dari tanggal 28 September 2022 sampai 29 Desember 2022 itu dengan jumlah penarikan sebesar 979.455 rupiah itu ditarik dan dikelola oleh PLH Kapita Laut Bapak Albert Nade. Selanjutnya untuk tahun 2023 Berarti 2 kali itu ya, 2022 ya, amal itu 2 kali ya. Tahap 1 2 kali pencairan, Satya dan dalam ini ya. Lalu Albert 2 kali, tahap 2, tahap 3 ya. Iya, oke. Dan untuk tahun 2023 dengan total penarikan yang sebesar 1,2 miliar, 1.249.150 rupiah itu dikelola full oleh Bapak Albert. Dan selanjutnya di tahun 2024 untuk penarikan dana dari tanggal 3 Juni 2024 untuk penarikan dana dari 2 Juli 2024 sampai 2 Juli untuk penarikan 2 Juli 2024 ada 3 penarikan sebesar dengan total 490.130.315 rupiah dari saudara Albert Bahadir. Dan selanjutnya untuk penarikan dari tanggal 30 September 2024 sampai dengan 24 Desember 2024 dengan total 894 juta 27.171 rupiah itu ditarik dan dikelola oleh saudara Aman Usama selaku berkala. Terima kasih Bro. Terima kasih Bro. Silakan advokat ini dulu. Albert, nah yang sudah ditanyakan jangan lagi diulangi. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami hormati dan untuk umum kami langsung ya ahli ya. Jadi keterangan yang ahli saya tadi kami mendalam sedikit terkait dengan yang pertama, apakah ahli di tahun 2022 kemudian menghitung atau menanyakan kepada Pak Albert waktu konfirmasi kegiatan yang dilakukan dan tidak dilakukan, siapa yang kemudian membuat laporan pertanggungjawaban atau yang membuat laporan pengambilan keuangan? Untuk tahun 2022. Untuk tahun 2022 waktu kami melakukan konfirmasi wawancara itu kami terus terang mendapat kendala karena waktu menanyakan kepada bendahara itu disampaikan bahwa uang ditarik dari bank dari rekening bank terus diserahkan kepada Bapak Albert, diserahkan seluruhnya. Sementara setelah dikonfrontir antara Pak bendahara dan Pak Albert, mereka berdua artinya jawaban mereka tidak meyakinkan kami siapa yang menggunakan uang. Waktu tidak salah diserahkan seutuhnya setelah dilakukan konfrontir atau informasi kepada Pak Albert bahwa uang tersebut tidak diterima oleh untuk pencairan, terutama di masa penarikan
pemeriksaan. Baik, ahli, kita lanjut. Berarti apa ahli menemukan dalam investigasi itu, dalam audit investigasi itu, siapa yang kemudian memang menggunakan atau memakai uang itu? Yang ahli katakan tadi tahun 2022 390 juta. Jadi audit investigasi itu yang ahli temukan itu siapa yang kemudian menggunakan uang? Untuk dalam tahap audit investigasi yang berhubungan kerugian negara, kami itu tidak menemukan siapa yang menggunakan uang ini. Karena beberapa kali diundang, beberapa kali dikonfrontir, berulang-ulang tidak salah dilakukan. Bapak Albert maupun Pak Samsudin itu menolak untuk menyampaikan informasi, sehingga terus terang sampai saat penyusunan laporan kami tidak menemukan siapa yang menggunakan uang dari temuan-temuan tadi, tidak belanja fiktif, belanja realisasi, dan belanja tidak sesuai RAP yang berakibat tidak realisasi. Artinya uang yang diambil itu kami tidak bisa mengambil kesimpulan, karena terus terang cukup banyak item pekerjaan yang tidak ada di lapangan, di dalam pemerintahan. Justru kami mengurai jumlah uang dan dikonversikan kepada item pekerjaan yang begitu banyak. Baik, ahli, ketiga terdakwa ini, saya tidak mengatakan semua ahli, tapi ketiga terdakwa ini kan didakwa merugikan negara 900 juta. Ya. Di fakta persidangan ini kan harus jelas siapa yang menggunakan, siapa yang memanfaatkan. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, dari jawaban yang ahli sudah terangkan tadi, nah, kita mencari kebenaran material di sini. Siapa yang kemudian, apakah ada bukti yang kemudian menerangkan atau menjadi bahan kajian ahli, apakah Pak Albert itu menggunakan uang dari yang tahun 2022 itu 360 juta? Apakah ada bukti yang kemudian menerangkan Pak Albert menggunakan? Atau seperti apa uang-uang itu dikemanakan? Atau temuan ahli seperti apa? Sekali lagi dapat saya sampaikan bahwa bisa pemeriksaan konfirmasi. Ini kami untuk pemeriksaan untuk penggunaan keuangan itu sejak kami menginformasi, kami wawancara itu tidak disampaikan atau tidak diungkap siapa yang menggunakan uang tersebut. Mereka tidak jujur. Tidak jujur. Jadi karena mereka tidak jujur, kami juga tidak bisa menyimpulkan. Karena dari awal memang sudah terbeli. Sudah jelas tadi juga Ali sudah sampaikan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ahli saya tanya tidak ahli, karena kalau ahli mengatakan bahwa ahli juga tidak menemukan, bagaimana dalam persidangan ini kita akan menyatakan si A itu melakukan tidak pidana, sedangkan ahli sendiri tidak meyakini apa yang ahli temukan. Pertanyaan saya, Izin, tadi Ali sudah menyampaikan bahwa para terdakwa tidak pernah mengakui, tidak pernah berkata jujur. izin majelis, itu kan kewenangan di sini. Izin majelis, mohon maaf majelis. Argumentasi jaksa itu keliru. Kalau jaksa menyatakan seperti itu, berarti tidak boleh ada orang yang duduk di sini. Bahwa Bagaimana mungkin ada pencairan, pengajuan pencairan itu dari pejabat desa, kepala desa dan bendahara. Memang mereka tidak mengakui barang mereka pakai, tapi uang itu ada pada mereka. Oke, ganti pertanyaan saja. baik, terima kasih Nur Roman. Coba Ali ini kan cuma menghitung fiktif, selisih, dan tidak dilaksanakan. Ya, tidak dilaksanakan. Ya. Itu kalau seandainya faktanya pada saat pemeriksaan mereka tidak jujur, ya silakan saja saudara buktikan bahwa terdakwa saudara tidak terbukti bersalah, tidak pakai uang. Ya, jelas mereka punya jabatan. baik, Itu saja. baik, terima Karena kasih. mau cair kalau tidak punya jabatan di desa Duren 3 ini, tidak mungkin mau cair, iya kan? Ya, Itu baik. saja. Mohon maaf majelis, kami mencoba menanyakan karena ada dokumen-dokumen yang
ahli temukan dan ahli sebagai petunjuk ahli. Itu yang kami mintanya, apakah betul ada aliran dana yang kemudian jelas diterima oleh terdakwa. Saudara sampaikan kembali. Kalau memang itu bukan pertanyaan yang baik untuk ahli. Kami lanjutkan pertanyaan ahli terkait tahun 2023 ya. Ahli mengatakan bahwa murni pengelolaan keuangan itu dipegang oleh terdakwa sebagai PLT kapital lain ya. Pertanyaan kami kepada ahli, ahli melakukan audit investigasi kepada pada tahun 2023. Tadi ahli menerangkan bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana. Pertanyaan saya, apakah ahli kemudian menemukan kegiatan perbaikan jalan itu tidak dilaksanakan atau dilaksanakan? Jadi untuk 2023. tahun 2023 ada pekerjaan pembangunan jalan, itu pekerjaan pembangunan jalan dengan rencana 190 meter, terrealisasi 100 meter. Dia kekurangan panjang sepanjang 90 meter. Setelah dilakukan oleh pertemuan oleh anggota ini, yang ada ini, itu terdapat kekurangan panjang. Setelah melakukan perhitungan dengan RAB yang ada, itu terdapat selisih perhitungan yang dinilai berdasarkan jumlah material dan harga satuan yang ada di rencana anggaran biaya. Itu hasil pemeriksaan ada selisih sebesar 75.469.876 rupiah untuk pekerjaan pembangunan jalan. Sekali lagi ada selisih kurang 90 meter, sudah dilakukan perhitungan dan dapat kekurangan anggaran investasi 1,5 juta sekian. Baik, ahli. Tahun 2023 390 juta yang menurut hitungan ahli menjadi kerugian negara karena tidak dilaksanakan atau ada fiktif 394 juta, benar? Dari 1,1 Untuk secara keseluruhan nilai total yang ahli sudah sebut tadi 1,1 untuk tahun 2023 yang dicairkan di tahun 2023 1.249 juta. Yang menurut ahli dalam perhitungan kerugian negaranya tahun 2023 394 juta sekian. Benar ya? Kami akan lanjut pertanyaan berikutnya. total perbedaan dana Iya. 1,2 miliar. Ya, 1 miliar 249 juta. Kerugian negara yang ahli itu 394 juta sekian. Ya. Benar ya? Baik, pertanyaan kami kepada ahli. Sisa dari 394 juta sekian itu yang kemudian ahli pun tidak ada kerugian yang adalah kerugian negara. Apakah ahli menemukan dalam investigasi itu laporan pelaksanaan kegiatan? Dan siapa yang membuat laporan itu? Siapa yang bertanggung? Untuk laporan pelaksanaan sudah menemukan. Ahli
tidak menemukan adanya laporan kegiatan di 2023. Iya, tapi kan 1,2, kerugiannya 390. Berarti kan ada pekerjaan yang dilaksanakan. Saya mintanya kepada ahli menemukan dokumen, ahli dalam perhitungan itu kan, dalam investigasi itu kan nanti menemukan dokumen itu siapa yang menandatangani, apakah Pak Albert atau ada orang lain, apakah bendaharaan atau ada orang lain yang kemudian juga membuat atau menandatangani dokumen-dokumen itu. Dapat menjelaskan, jadi terkait temuan yang kami ungkap dan kami temukan itu belanja fiktif, belanja realisasi dan tidak sesuai dengan RKB sebesar 300 juta sekian. Itu kami lakukan pemeriksaan di lapangan, kebetulan lapangan baru Bukan, ahli saya lihat tanya begini, pertanyaan saya, apakah ada dokumen di tahun 2023 yang ahli dapat yang menjadi rujukan dalam investigasi, dan dokumen apa itu? yang kami temukan untuk belanja fiktif itu dokumen SPD-nya ada, yaitu jumlah realisasi tahap 1. Dan untuk yang tidak direalisasi itu surat SPD-nya itu tidak ada. Oke, pertanyaan saya ahli. Pertanyaan saya ahli, dokumen-dokumen itu siapa yang membuat dan ahli dapatnya dari siapa? Karena kami ingin tahu apakah ada orang lain yang kemudian bertanda tangan atau yang kemudian membuat dokumen itu, bukan hanya Pak Albert sendiri. Ada dokumen yang ahli temukan di LPD itu, ada bendahara yang bertanda tangan? Kalau dari SPD-nya tidak. Tidak ada. Ada dokumen yang lain apa yang ahli? Yang kami temukan hanya dalam laporan SPD, laporan tanggung jawab. Laporan tanggung jawab yang kami pegang, dia ada di belanja belanja fiktif. Terus kalau belanja anggaran yang tidak terrealisasikan itu tidak ada SPD sama sekali. Terus yang 199 jutaan itu apa bentuknya? Ada kegiatannya atau bukan kerugian negara? Jadi belanja anggaran yang tidak terrealisasikan itu dia kami ambil dari rekening koran. Jadi di rekening koran itu kami simpan sebagai bukti primer bahwa uang itu sudah tersalurkan, sudah ditarik dari rekening kampung, namun SPD tidak ada. Setelah kami lakukan pemeriksaan di lapangan, barangnya itu tidak ada. Bukan, ahli kita tidak melihat barang-barang kan yang kami tanyakan kepada ahli terkait ahli menginvestigasi. Kami ingin mempertanyakan terkait dengan ahli kan menyatakan 390 juta itu kerugian di tahun 2023. Klien kami sebagai PLT di tahun 2023. Penerimaan uang yang kami sampaikan yang ditarik 1,249 miliar. Berarti ada pekerjaan yang ahli yang terdakwa kami kerjakan. Kami ingin tahu, kami ingin mencari tahu apakah ahli menemukan dokumen-dokumen lain yang kemudian menyatakan bahwa selain terdakwa kami ada dokumen laporan pertanggungjawaban atau laporan kegiatan yang kemudian ada pihak lain yang kemudian bertanda tangan di situ. Ada tidak yang ahli ditemukan ada pihak lain tanda tangan selain ketiga orang terdakwa? Tidak ada. Baik, terima kasih majelis. Ahli terkait dengan tahun 2024, klien kami menjabat di 2024 April ya. Pertanyaan kami terakhir untuk ahli, dokumen apa yang ahli temukan dalam laporan pertanggungjawaban di tahun 2024 di bulan April sampai bulan
Juni terkait dengan laporan Pak Albert PLT. Bukti pertanggungjawaban. Ya, Ahli, pertanyaan terakhir dari kami itu yang harus dijawab tadi. Pertanyaan terakhir dari apakah ahli bisa mendeklarasi ada kerugian negara? Iya, Bisa. karena dari apa yang kami pahami tentang keandalan tingkat keandalan mutu bukti audit, jadi bukti pemeriksaan fisik itu atau bukti perhitungan kembali itu adalah bukti yang tingkat paling handal. Jika dokumennya ada, namun jika kami melakukan pemeriksaan perhitungan kembali, barangnya tidak ada, kami menganggap barang itu ada. Jadi dari tingkatan bukti keandalan bukti itu pemeriksaan fisik atau kami sebut perhitungan kembali terhadap pembelian misalnya kwitansi jika ada di kwitansi, namun pada saat pemeriksaan lapangan tidak ada kwitansi, kami anggap waktu bukti pemeriksaan lapangan perhitungan itu kami declare sebagai kerugian fiktif. Jadi pemeriksaan lapangan atau perhitungan kembali kemudian barang pengadaan itu dia adalah bukti yang tidak paling penting dan hanya bukti pelajari. Baik, ahli terakhir perhitungan ahli untuk kerugian negara ini apakah total loss atau Kami melakukan perhitungan itu pakai net loss, artinya dari bukti transaksi itu kami memperhitungkan dari total transaksi, total bukti ada kerugian bersih, yaitu kerugian dikurangi oleh bukti transaksi yang dilakukan atau diakui. Jadi proses kerugian bersih, kerugian aktual. baik untuk dari terdakwa Albert Masih ada? Para pokok lain masih ada? Ya, silakan. Baik saudara ahli. Saudara ahli, saudara ahli melakukan investigasi dan audit kemudian konfirmasi. Nah, dalam belanja tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya di tahun 2022 ya, saudara ahli. Itu sampai belanja secara saudara saksi konfirmasi. Untuk penerima bantuan dari belanja pembelajaran desa ini kita melakukan konfirmasi terhadap petugas dan penerima. Jadi ada beberapa selisih, volume selisih itu yang kami masuk sebagai Pertanyaannya siapa yang melanggar? kami tidak ada. Saudara saksi, dalam saudara saksi saudara ahli, saudara ahli dalam saudara ahli melakukan audit, adakah kesimpulan bahwa bendahara
bendahara dia mempromosikan secara pribadi itu berapa banyak yang saudara saksi? Kami tidak kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Ya, tidak ada informasi yang kami dapati terkait dengan siapa yang di akhir menggunakan waktu itu. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kami mohon untuk menjelaskan detailnya bulan karena ini berkaitan dengan dua pengguna. Ada PLT dengan ada klaim kami terdakwa Amanku ini menjabat sebelum di September 2000 Agustus 2022 dan kemudian di atas September 2024. Nah, saudara ahli dalam melakukan audit ini itu dilakukan pada bulan November 2025, dijelaskan tadi ya. Nah, dalam audit penggunaan keuangan negara di daerah itu selalu diaudit tiap tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara ahli sebelum melakukan audit di bulan November 2025 ini, apakah saudara pernah bekerja sama atau berkoordinasi dengan seperti misalnya pemeriksa reguler, misalnya Irban di lokasi itu? Saya pernah menjabat pimpinan DPRD di Kabupaten Talaut, sehingga kami dalam melakukan evaluasi itu tiap tahun. Jadi memanggil inspektorat untuk dilakukan evaluasi tiap tahun. Nah, ini dilakukan evaluasi pastinya di daerah Bapak. Dilakukan atau tidak? Tiap tahun. Tiap tahun. Nah, arti ini dilakukan oleh tim pemeriksa reguler. Nah, Bapak setelah melakukan ini atas permintaan penyidik, apakah Bapak memanggil atau berkoordinasi atau kemudian ini kan di kantor Bapak yang pemeriksa reguler ini seperti Irban kan ada berapa? Pernah nggak? Saya memang sebelum melakukan audit, tugas pembentukan kebijakan, saya melakukan koordinasi dengan inspektur membantu di wilayah kecamatan Bapak yang di dalamnya ada kampung Irban berapa nih? 2. Oh, Irban. Tidak pembangunan. Ya. Setelah melakukan informasi, memang waktu pemeriksaan terhadap kampung Dua ini memang dokumennya baik, karena pada tahun sebelumnya ada laporan juga di kepolisian terkait penggunaan dana desa. Tahun sebelumnya ada penggunaan dana desa dan kemudian sisa pula income juga besar. Segala penentuan saya ada sisa skor yang dilakukan. Jadi waktu kami melakukan pemeriksaan investigasi, bisa itu tim reguler juga sementara melakukan pemeriksaan bertepatan. Itu di 2022. Iya, Ini bertepatan. pertanyaan saya di 2022 di bawah Agustus ya Pak, karena terdakwa Amanku ini menjabat dari Januari sampai yang sebelum dinonaktifkan, Januari sampai dengan Agustus 2022. Nah, ini makanya pertanyaan kami ke situ Pak, dia biar jelas. Nah, apakah di bulan itu, di beberapa bulan itu, adakah saudara menemukan yang saudara jelaskan tadi fiktif? Kenapa ini? Menemukan yang tidak direalisasikan, anggaran-anggaran yang tidak direalisasikan.
Kita tadi sudah panjang lebar sampaikan. Ini kan ada banyak bukti hal yang fiktif, dicairkan tidak dilaksanakan dan tidak sesuai dengan RAP sehingga dapat selisih. Begitu. Kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh ahli bahwa untuk amantu ini ada tahap 1 pencairan 2 kali. Tanggal 12 April kita catat 12 April dengan 17 Juni 2022. Iya, apa yang saudara mau tanya lagi? Yang saya tanyakan yang ada di RAB itu kemudian tidak terlaksana yang mulia. Sudah dibacakan kok tadi, mau ulang lagi? Banyak itu. 2022. Yang tidak sesuai RAB. Iya. Sudah baca tadi, mau ulang lagi? Ini tidak menjelaskan detail bulan yang mulia. Kan ini berkaitan dengan jabatan yang nonaktif dengan kemudian dilanjutkan oleh PLT yang mulia. Nanti saudara buktikan saja kalau bukan dia untuk kurun waktu April sampai Juni. Sudah disampaikan 2 pencairan amantu 12 April dengan 17 Juni. Jumlahnya juga sudah disampaikan. Semuanya yang mulia yang kami Iya, sudah disampaikan tadi. Kalau saudara mau rinci itu, ya kita bersihkan dulu, ahli cek dulu khusus untuk ini amantu ini biar puas dia punya advokat ini. Pokoknya mulai April sampai Juni 2022. Karena ada 2 tahap pencairan itu, ada 2 kali pencairan saat dia jadi kapital awal. Ini kan? Iya. Biar puas dia ini. Dia mau cek-cek katanya mau ada tidak amantu itu. Oke, kita setor sidang saja kalau gitu. Nanti ahli cek dokumen apa yang di April 2022 sampai Juni 2 kali pencairan kapital awalnya ini. Paham ya? Boleh? Ada bukti saudara situ? Jadi ini Pak, melihat, jadi kami melakukan menyusun dalam tabel rekapitulasi. Iya. Ini berdasarkan surat ketetapan. Jadi dari surat ketetapan dari Bapak Amantu Selamat, pada waktu itu dia sebagai kepala laut ada 4 kali di tahun 2022 dia melakukan penarikan. Artinya yang menarik itu bendahara, tapi tahunnya Bapak Amantu Selamat. Iya. Jadi penarikan itu saya tidak tahu, mereka berdua tidak diakui di dalam pemeriksaan kami. Jadi tanggal 12 April 2022 ditarik itu 183.508.800 rupiah. Tanggal 12 April 2022 ditarik 76.500.000 rupiah. Tanggal 17 Juni 2022 ditarik 76.500.000 rupiah. Tanggal 3 Agustus 2022 ditarik 176.525.506 rupiah. Ini berdasarkan dari surat ketetapan dari kita lalu selaku di dalam jabatan kita lalu sama-sama ditarik 4 kali penarikan berdasarkan rekening koran. Ya, Hasil penarikan. nah itu yang dicairkan oleh dia. Saya lanjut ke mulia. Nah, dari yang dicairkan ini, adakah saudara menemukan penyalahgunaan dana? Fiktif di sini kan ini kita bahwa ada penyalahgunaan dana fiktif kemudian tidak direalisasikan. Jadi dia setelah kami lakukan pemeriksaan ditemukan belanja fiktif ditemukan belanja fiktif sebesar 11.300.000. Itu dari bulan Januari sampai dengan Agustus. Itu dari berdasarkan SPJ. Iya. SPJ. Dari Januari sampai Agustus 11 juta itu ya. Iya. Ya. Kami tahun 2023 kami tidak akan menanyakan karena klien kami atau terdakwa aman itu nonaktif. Kami lanjut ke tahun 2024. Tadi dijelaskan bahwa kontraktor kemudian bibit sapi, bibit hortikultura itu tidak direalisasikan. Itu di masa pemerintahan siapa? Apakah dia PLT atau terdakwa amantu? Karena terdakwa amantu ini nanti menjabat
September sampai dengan Desember 2024. Iya. Yang bibit ini tadi traktor dengan bibit, kemudian hortikultura ini bibit hortikultura itu semasa jabatan siapa? PLT atau Pak Man? Itu kami tidak bisa berkesimpulan karena setelah kami melakukan konfirmasi dan konfirmasi itu tidak diakui, artinya tidak ada bukti siapa yang membelanjakan. Artinya tidak ada bukti tertulis konfirmasi yang kami terima siapa yang menggunakan uang ini, siapa yang bukan itu pertanyaannya, itu siapa yang menjabat saat itu? Siapa yang menjabat saat itu? Pada saat 2024 itu kapitalnya siapa, mau siapa aku itu? Ada nggak SPG-nya? Diperiksa. terkait itu kami hanya mengungkap berdasarkan penarikan penyaluran dana yang berdasarkan SK kapital. Tapi untuk pembelanjaan sekali lagi kami tidak dapat menentukan siapa yang saudara ahli ini kan ketua tim pemeriksa. Sering pada saat pemeriksaan reguler, apakah saudara ahli sering ikut serta? Jadi tugas saudara di kantor inspektorat apa saudara? Saya dapat menjelaskan bahwa inspektorat itu ada bidang investigasi yang dia khusus untuk salah satunya itu pemeriksaan audit dengan tujuan tertentu. Kalau untuk Irban 1 sampai dengan 4 wilayah itu berdasarkan audit kinerja, audit keuangan, dan kalau audit tujuan tertentu yang salah satunya adalah permintaan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan itu akan didisposisi atau Irban investigasi akan melakukan audit kinerja tersebut. Jadi kami sama sekali tidak terlibat dalam pemeriksaan reguler. Dipahami. Saudara ahli, untuk mendapatkan hasil audit yang baik, kemudian apakah saudara tidak meminta LHP di kantor saudara, LHP reguler yang dia tiap tahun diperiksa? Jadi salah satunya dalam penerapan, salah satunya ketika kami melakukan pengelolaan awal, misalnya ada koordinat dari aparat penegak hukum terkait pengelolaan kampung, pengelolaan kampung, kami melakukan pengelolaan awal. Salah satunya kami mencari informasi terhadap pemeriksaan reguler dari hasil sekali lagi melakukan diskusi itu juga kami jadi salah satu dasar untuk kami melakukan audit kinerja dan investigasi dan perkembangan kinerja. Ya cukup, kami soalnya sudah tidak dapat memberikan sekian titik-titik ini di pemerintahan. Terima kasih oleh Terima kasih. Ke tahun 2024 tadi, jadi kita membuat itu ada 2 kali pengajuan tahapan dari saya atau berapa tahapan pengajuan. Kalau dari penarikan dana itu ada 17 kali penarikan dana. Nah, kita bisa ada berapa letak dari kepala desa yang berbeda? 2 kali. Maksudnya berapa tahap desa desa itu? 3 ya. Saudara ahli jelaskan untuk belanja modal peralatan khusus di rumah itu sesuai dengan dokumen RKA atau saudara itu masuk pada masa jabatannya siapa?
2, 3. Tahap 2, 3 siapa yang menjabatnya waktu itu? Pak Mampus Samsu. Aman Selamat. Tadi untuk apa? Untuk hand tractor itu masuk di tahap berapa? Di tahap 2 dan 3. Tahap 2 3. Siapa pejabatnya? Pak Mampus Samsu. Ya itu. Terima kasih muncul. Cukup ya? Masih ada? Cukup ya? Satu lagi yang mulia. Sama. Saudara ahli, mau tanya. Apakah saudara ahli dapat membedakan secara tegas antara kerugian aktual atau aktual loss dan potensi kerugian atau potensi loss dalam perkara ini? Sekali lagi dapat kami jelaskan dasar untuk kami melakukan review terhadap aspeknya dan tapi itu dalam penentuan keandalan bukti kami melakukan sesuai dengan tingkatan bukti kami perhitungan fisik atau perhitungan kembali di lapangan itu yang menjadi dasar kami untuk menentukan bahwa belanja atau transaksi ini dia kerugian atau tidak. Misalnya di dalam SPJ atau di dalam SPJ dia ada pengadaan entrepreneur 8 unit, terus di kwitansi 8 unit, tetapi ketika kami memeriksakan jika barang ini tidak ada, berarti itu kami golongkan tidak. Kalau dia ada SPJ belanja titik untuk ini, kalau dia tidak ada SPJ itu tidak realisasi. Artinya ketika kami di lapangan barang itu tidak ada, kita kami konfirmasi barang itu tidak diterima, kami menentukan disebut. Cukup ya? Baik, terima kasih atas kehadiran. Boleh tinggalkan pengadilan. Masih ada? Ahli lagi masih ada? Oh, tidak ada, tinggal dua orang. Ini tinggal para pelapor. Ini ada saksi meringan dan ahli yang dihadirkan.